Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Nurhaliza atau kalian bisa manggil aku Cica atau Haliza. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang salah satu 24 karakter strength dalam psikologi positif. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih sama kalian semua. Kalian itu pernah nggak sih ada dalam posisi dimana kalian itu sebenarnya pengen banget melakukan banyak hal, tetapi ada rasa takut atau pikiran-pikiran negatif dalam diri kalian sendiri, seperti takut dinilai jelek, takut dinilai nggak sesuai sama orang lain, atau bahkan takut mengecewakan diri sendiri. Misalnya saat presentasi, tapi kalian itu merasa takut salah ngomong, pengen banget daftar organisasi, tapi takut nggak sesuai dan takut nggak diterima. Terus pengen juga ngomong jujur apa yang kalian rasakan sendiri, tapi kalian itu takut dianggap lebay atau berlebihan. Nah, dari pikiran-pikiran tersebut, pada akhirnya kita memilih untuk diam dan untuk memilih mundur, atau memilih pura-pura nggak peduli sama hal tersebut. Padahal sebenarnya jauh dari dalam diri kita tuh tahu kalau kita itu pengen mencoba hal tersebut. Nah, dalam video ini aku mau membahas tentang bravery atau keberanian dalam psikologi positif. Tapi tenang, keberanian yang kita bahas itu enggak nyuruh kita untuk menjadi superhero atau melakukan hal-hal ekstrim, karena ternyata keberanian yang paling besar itu justru seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan anak muda seperti kita sekarang. Jadi sebenarnya apa sih bravery itu? Jadi dalam psikologi positif, bravery itu adalah salah satu dari 24 karakter strength yang dikembangkan oleh Seligman dan Peterson pada awal tahun 2000-an. Nah, bravery ini adalah kemampuan seseorang untuk tetap melakukan hal yang benar walaupun dia itu merasa takut. Jadi orang yang berani itu bukanlah orang yang nggak punya ketakutan sama sekali, teman-teman. Jadi orang-orang yang memiliki bravery ini adalah orang-orang yang tetap melangkah meskipun ketakutannya itu besar dalam dirinya. Dan menurut aku hal ini itu penting untuk kita pahami, apalagi sekarang kita hidup di zaman modern atau zaman media sosial. Kadang kita melihat orang lain yang kelihatannya itu selalu percaya diri, selalu baik untuk tampil di depan umum, dan kita mulai berpikir, dia mah emang dari sananya kayak gitu. Padahal itu belum tentu benar, teman-teman. Bisa jadi mereka juga merasa takut, mereka juga punya hal-hal negatif yang ada di pikirannya. Tetapi bedanya mereka itu berani untuk memulai dan berani untuk mencoba. Itu yang membedakan orang yang memiliki bravery dan orang yang tidak memiliki sisi bravery tersebut. Nah, kenapa sih menurut aku bravery itu penting buat kita? Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya kita itu hidup di zaman yang penuh ketakutan, penuh overthinking, penuh insecure, takut nggak sesuai ekspektasi orang tua, takut masa depannya nggak jelas, takut tertinggal sama teman-teman yang lainnya, dan takut nggak punya pencapaian. Karena kita sering melihat orang yang lebih sukses dari kita, lebih produktif, lebih cantik, lebih banyak teman, dan mempunyai kehidupan yang kelihatannya itu baik-baik aja. Sementara kita sendiri ngerasa stuck di sini-sini aja, ngerasa bingung sama apa sih sebenarnya tujuan hidup saya itu. Nah, dari itu semua akhirnya muncullah rasa minder, muncul rasa takut untuk mencoba dan merasa diri sendiri ini kayaknya nggak cukup bagus. Dan tanpa kita sadari, pikiran-pikiran itu yang membuat kita atau anak muda itu untuk menahan dirinya sendiri. Itu yang ngebuat kita semua itu nggak berkembang karena kita itu nggak berani mencoba bahkan sebelum memulai. Mungkin aku mau ngasih contoh realistis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya seperti ada mahasiswa yang sebenarnya itu pintar, tapi ketika ditanya ataupun ketika ada melakukan presentasi, dia itu nggak mencoba untuk aktif di depan kelas karena takut jawaban atau perspektifnya itu salah.
Terus aku mau ngasih contoh juga, mungkin ada beberapa dari kita yang sering dibercandain temannya itu secara berlebihan, dan sebenarnya kita itu nggak suka sama hal tersebut, tapi kita itu nggak berani ngungkapin apa sih yang membuat kita itu nggak suka, dan akhirnya dari rasa terpendam tersebut membuat kita untuk menahan diri dan memilih diam karena takut dijauhi, karena membela diri sendiri. Dan banyak juga sebenarnya anak muda itu yang mempunyai mimpi besar seperti ingin menjadi konten kreator, ingin membuka usaha sendiri, ingin ikut lomba, dan ingin mencoba banyak hal-hal baru. Tapi akhirnya memilih diam dan gak jadi karena takut ada komentar-komentar negatif atau hal yang kita lakukan itu gak sesuai dengan apa yang orang lain mau. Nah akhirnya itu semua membuat kita memilih untuk diam dan stuck di situ-situ aja. Dan jujur aja banyak banget kesempatan yang kebuang sia-sia karena kita terlalu banyak berpikiran negatif. Kadang ketakutan terbesar itu bukan dari orang lain, tetapi dari pikiran kita sendiri. Nah, menariknya dalam psikologi positif, konsep bravery ini memiliki hubungan yang erat terhadap kesehatan mental dan juga kesejahteraan psikologis. Orang yang berani menghadapi tantangan itu cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dan lebih mampu dalam mengelola stresnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bila seseorang itu terus menghadapi rasa takut, otaknya itu akan menganggap ketakutan tersebut itu sebagai ancaman yang sangat besar. Tetapi ketika seseorang itu mulai menghadapi ketakutan sedikit demi sedikit, otak itu mulai berpikir bahwa oh ternyata ini semua bisa loh dilewatin. Misalnya mungkin saat presentasi di depan kelas ada yang tremor banget, ada yang bahkan sampai nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi setelah dia berani untuk mencoba berkali-kali, ketakutan-ketakutan tersebut itu akan perlahan-lahan berkurang. Akhirnya keberanian itu muncul secara perlahan-lahan dalam individu tersebut. Karena keberanian itu sebenarnya nggak langsung datang begitu aja teman-teman, tapi keberanian juga atau bravery itu bisa dilatih. Jadi bentuk bravery itu bukan berarti kita itu nggak pernah sama sekali mempunyai rasa takut. Kadang orang berpikir kalau berani itu harus selalu kuat, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin selama ini kita hanya berfokus untuk menjadi sempurna, sampai lupa untuk menjadi berani. Padahal hidup itu nggak selalu membutuhkan kita itu yang langsung instan atau kita yang langsung menjadi super hebat. Kadang hidup itu hanya meminta kita untuk berani dalam mencoba hal kecil. Jadi dari pembahasan ini kita bisa tahu kalau bravery itu bukan untuk menjadi seseorang yang tanpa mempunyai rasa takut. Bravery adalah kita memilih untuk maju walaupun ada rasa ketakutan yang besar maupun ketakutan yang kecil. Karena semua orang itu pasti banget mempunyai rasa takut dalam dirinya sendiri. Tetapi nggak semua orang itu mampu menghadapi itu semua. Dan mungkin hari ini bentuk keberanian terbesar yang kita lakukan adalah udah berani mencoba dan berhenti untuk meremehkan diri sendiri. Mulailah percaya bahwa kita itu layak kok buat ngedapetin itu semua. Kita itu juga layak untuk berkembang, karena itu semua adalah bentuk dari proses tersebut. Baik, mungkin segini aja pembahasan dari aku. Sebelum video ini selesai, coba tulis dalam pikiran kalian sendiri, apa sih bentuk dari keberanian terbesar yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan yang udah kalian jalani. Terima kasih. Dadah.